Selamat malam, terima kasih telah hadir di presentasi kelompok 7. Hari ini kami akan membahas topik delimitasi batas maritim Indonesia dengan negara tetangga, khususnya kasus perjanjian laut antara Indonesia dengan Australia dan Timor Leste. Topik ini penting karena menyangkut batas wilayah laut yang sering jadi sumber sengketa, tapi juga jadi ajang kerja sama antar negara. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari delimitasi batas maritim. Delimitasi batas maritim merupakan isu strategis dan sensitif dalam hubungan antar negara, khususnya bagi negara kepulauan seperti Indonesia yang memiliki wilayah laut yang sangat luas. Penetapan batas maritim yang sangat penting karena menyangkut kedaulatan negara, hak eksklusif atas eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam, serta yurisdiksi hukum di wilayah perairan tertentu. Di poin dikit sih. Ketidakjelasan batas maritim berpotensi memicu sengketa antar negara, baik dalam aspek politik, ekonomi, maupun keamanan. Oleh karena itu, penyelesaian batas maritim secara damai dan berdasarkan hukum internasional menjadi suatu keharusan demi terciptanya stabilitas kawasan. Teori delimitasi maritim dalam hukum laut internasional. Delimitasi batas maritim adalah proses penentuan garis batas antara wilayah laut dua negara yang berdampingan atau berhadapan. Dalam hukum laut internasional, proses ini diatur secara komprehensif dalam United Nations Convention of the Law of the Sea atau UNCLOS 1982, yang merupakan kerangka hukum utama bagi negara-negara dalam mengatur hak, kewajiban, dan yurisdiksi di wilayah laut. Tiga pasal utama yang relevan dalam UNCLOS terkait delimitasi yakni: 1. Pasal 15 mengatur delimitasi wilayah laut teritorial antar negara yang saling berhadapan atau berdampingan. Pasal 74 mengatur delimitasi zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Pasal 83 mengatur delimitasi landas kontinen. Ketiga pasal tersebut menegaskan bahwa delimitasi harus dilakukan dengan musyawarah atau perundingan guna mencapai solusi yang adil atau equitable solution. Dua prinsip utama yang biasa digunakan dalam proses delimitasi yaitu prinsip equidistance atau garis tengah, yakni penarikan garis batas maritim secara sama jarak dari pantai masing-masing negara. Yang kedua, prinsip equitability atau keadilan, yang mempertimbangkan keadilan dalam hasil akhir bukan hanya dari sisi geografis, tapi juga dari segi sosial, ekonomi, dan historis hubungan antar negara. Selanjutnya ada kerangka hukum internasional. Kerangka hukum internasional dalam delimitasi maritim bertumbuh pada UNCLOS 1982 yang mulai berlaku secara global pada tahun 1994. Indonesia sendiri telah menjadi pihak dari konvensi ini melalui pengesahan dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS. UNCLOS yaitu memberi dasar hukum yang bersifat mengikat secara internasional dan telah diterima secara luas sebagai bagian dari customary international law atau hukum kebiasaan internasional. Konvensi ini mengatur berbagai aspek yurisdiksi laut negara-negara pantai, termasuk batas laut teritorial, zona ekonomi eksklusif atau ZEE, dan landasan kontinental. Selain itu, Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang wilayah negara yang lebih lanjut menyabarkan prinsip-prinsip kedaulatan antara negara atas wilayahnya, termasuk batas wilayah laut. Dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa wilayah laut Indonesia meliputi laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif, dan landasan kontinental. Undang-undang ini juga memberi landasan hukum bagi pemerintah dalam menetapkan koordinasi batas wilayah dan wilayah menyusun peta resmi negara sebagai instrumen diplomasi batas. Selanjutnya, kerangka hukum nasional, ratifikasi UNCLOS 1982, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 mengesahkan UNCLOS, menjadikannya bagian dari hukum nasional, mengatur batas laut teritorial, ZEE, dan landas kontinen. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang wilayah negara, yang pertama menegaskan kedaulatan atas wilayah laut teritorial menjadi dasar hukum penetapan koordinat dan peta resmi batas maritim. Yang ketiga, peraturan presiden, Perpres, dan keputusan presiden
kepresidenan seperti Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1993 mengesahkan perjanjian bilateral, contohnya perjanjian antara Indonesia dan Australia untuk implementasi teknis di bidang kelautan dan perikanan. Selanjutnya yaitu ada hubungan maritim antara Indonesia dan Australia, yaitu sejak tahun 1971 sampai 1972 Indonesia dan Australia mulai menetapkan batas maritim melalui perjanjian landas kontinen, namun belum mencakup ZEE karena UNCLOS 1982 belum berlaku. Tahun 1989, kedua negara membuat perjanjian Timur Gap untuk bekerja sama migas di wilayah tanpa batas maritim yang jelas. Setelah Timor Leste merdeka, perjanjian ini digantikan oleh CMATS pada 2006, namun belum bersifat permanen, baru bersifat sementara. Kemudian pada 2018, Australia dan Timor Leste menandatangani Maritim Boundary Treaty dengan prinsip garis tengah. Walaupun tidak secara langsung mengubah batas Indonesia dan Australia, perjanjian ini berpengaruh terutama di wilayah pertemuan tiga negara tersebut termasuk Indonesia. Selanjutnya, dampak perjanjian maritim Indonesia-Australia tahun 1997 terhadap nelayan tradisional Indonesia di Laut Timur. Perjanjian menetapkan batas ZEE dan landas kontinen di Laut Timur. Ditandatangani tahun 1997 tetapi belum diratifikasi oleh Australia. Sebagian wilayah perjanjian bertupang tindih dengan daerah tangkap tradisi nelayan Indonesia, khususnya dari NTT, Rote, Kupang. Australia melakukan penegakan hukum sepihak, memicu persoalan sosial, ekonomi, dan diplomatik. Delimitasi batas maritim antara Indonesia dan Timor Leste, yaitu delimitasi batas maritim antara Indonesia dan Timor Leste menjadi isu penting pasca kemerdekaan Timor Leste pada tahun 2002. Proses ini rumit karena perbedaan pandangan terhadap batas kolonial serta adanya potensi ekonomi seperti minyak dan gas di Laut Timur. Setelah negosiasi panjang dan kompleks, kedua negara menunjukkan komitmen menyelesaikan sengketa secara damai pada 2019. Mereka menandatangani perjanjian batas maritim yang mencakup landas kontinen dan ZEE. Berdasarkan hukum laut internasional UNCLOS 1982 dengan bantuan mediasi dan Conciliation Commission, keberhasilan ini menegaskan pentingnya pendekatan diplomatik, transportasi, dan kemauan politik dalam menyelesaikan sengketa batas laut secara adil dan berkelanjutan. Fokus masalah dan dampak langsung. Fokus masalah nelayan Indonesia dari NTT selama bertahun-tahun melaut di Asmore Reef dan Laut Timur. Namun setelah batas diperketat oleh Australia, mereka ditangkap dan ditahan karena dianggap illegal fishing, perahunya disita atau dibakar, kehilangan mata pencarian karena tidak bisa lagi mengakses laut tradisional mereka. Dampak langsung yang pertama, pendapatan menurun, kemiskinan meningkat. Dua, hak tradisional tidak diakui. Ketiga, penegakan hukum tanpa perlindungan hukum. Keempat, hilangnya warisan budaya melaut. Slide ini menunjukkan dampak nyata dari Perjanjian Maritim Indonesia-Australia tahun 1907 terhadap nelayan tradisional Indonesia. Dari sisi ekonomi, nelayan kehilangan wilayah tangkap utama sehingga pendapatan menurun dan kemiskinan meningkat. Secara sosial budaya, mereka kehilangan hak adat melaut yang sudah dilakukan turun-menurun. Ini mengancam warisan budaya mereka. Dalam aspek hukum dan diplomasi, Australia menegakkan hukum sepihak tanpa ratifikasi perjanjian, dan nelayan Indonesia tidak mendapatkan perlindungan hukum. Dari sudut keadilan sosial, nelayan merasa diabaikan oleh pemerintah Indonesia. Terakhir, kondisi ini memperburuk hubungan bilateral Indonesia-Australia karena memicu ketegangan diplomatik. Contoh nyata, sejak tahun 1990-an, ratusan nelayan rote dan alor ditangkap, kapal mereka dibakar, dan mereka diproses hukum di Darwin, padahal mereka telah melaut di wilayah itu secara adat sejak lama.
Selanjutnya, pada analisis kritis contoh studi kasusnya, yaitu perjanjian ini terlalu berat ke urusan politik dan kepentingan ekonomi, khususnya soal minyak dan gas. Tapi sayangnya aspek sosial budaya seperti hak nelayan tradisional malah diabaikan. Padahal itu diakui dalam hukum laut internasional atau UNCLOS. Selain itu, kita belum punya peta laut adat yang bisa jadi dasar untuk lindungi wilayah tangkap tradisional. Eh, Selanjutnya ada rekomendasinya. Yang pertama, perlu ada negosiasi ulang dengan Australia supaya perjanjian lebih adil. Selanjutnya juga harus dibuat peta wilayah laut tradisional berbasis etnografi atau data budaya dan sejarah masyarakat lokal. Selanjutnya yang terakhir, diplomasi maritim, yaitu bukan hanya aspek politik dan ekonomi, tetapi juga harus bela hak masyarakat pesisir, khususnya nelayan tradisional. Kesimpulan, delimitasi batas maritim merupakan proses penting dan strategis dalam hubungan antar negara, khususnya bagi Indonesia sebagai negara kepulauan. Penetapan batas ini menyangkut kedaulatan, hak eksplorasi, dan hak eksploitasi sumber daya alam, serta yurisdiksi hukum di laut. Ketidakjelasan batas dapat memicu konflik politik, ekonomi, dan keamanan. Secara hukum, delimitasi maritim diatur oleh UNCLOS 1982 yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 serta diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2008 tentang wilayah negara. Prinsip-prinsip utama dalam proses delimitasi adalah garis tengah dan keadilan yang mengedepankan penyelesaian damai dan adil antar negara. Demikian presentasi dari kelompok 7 mengenai delimitasi batas maritim Indonesia dengan Australia dan Timur Leste. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Semoga materi yang kami sampaikan bisa bermanfaat dan menambah wawasan kalian semua. Sekian dari kami, mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.